Mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Bye bye. Mama. Mama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga apa yang dicita-citakan tercapai, dikabulkan oleh Allah SWT, dan semoga hubungan Indonesia dan Malaysia semakin erat dan semakin bersahabat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi video kali ini guys, saya ini tentang IKN ya. Sebab IKN ini sudah beroperasi ataupun sudah dilakukan bukan setengah jadi sih, mungkin ada dalam, kalau 100% tuh kita kata dalam tak sampai 10% mungkin lah, sebab ini setengah berjalan pembangunan IKN. Dan ada juga beritanya dulu pernah ambil contoh belajar ke Malaysia, ambil contoh tentang kesuksesan Putrajaya, macam itulah, ambil contoh dekat sana. Tetapi guys, tiba-tiba ada berita dekat sini, pejabat-pejabatnya, ketuanya mengundurkan diri, keluar daripada pembangunan IKN, mengundurkan diri macam itulah. Dan ada juga pegawainya selama 11 bulan tak dibayar gaji guys. Itu sangat parah sih kalau memang itu betul-betul terjadi. Oke, jadi dekat sini kita mulai saja videonya, sebab saya pun penasaran juga. Kita tengok sama-sama dekat sini guys. Oke, let's go. Mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono beserta wakilnya Doni Rahayu menimbulkan banyak tanya. Pasalnya keduanya mengundurkan diri hanya berjarak 2 bulan dari rencana upacara perdana HUT RI di IKN. Tetapi sorotan terhadap IKN tidak hanya terjadi saat para pemimpinnya memilih mundur. Sebelumnya proses pembangunan pun beberapa kali menjadi sorotan, di antaranya adalah soal gaji hingga pembebasan lahan. Bahkan curhatan Kepala IKN Bambang Susantono juga kembali ramai diperbincangkan. Lantas apa saja drama yang menjadi sorotan publik dalam pembangunan IKN? Minat investor menjadi salah satu persoalan yang banyak menarik atensi publik. Menurut Deputi Bidang Investasi dan Pendanaan Otorita IKN Agung Wicaksono, total investasi yang diterima sejak 2023 hingga awal Juni 2024 mencapai 52 triliun rupiah. Namun, angka ini baru mencapai separuh target dari yang diharapkan bisa mencapai 100 triliun rupiah pada akhir 2024. Selain itu, mayoritas investasi di IKN hingga Januari 2024 berasal dari investor swasta dan BUMN. Namun, anggota Komisi 6 dari fraksi PDIP Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengungkap, belum ada investor dari dalam maupun luar negeri yang memberikan kepastian investasi di IKN. PLT Kepala Otorita IKN yang kini dijabat oleh Basuki Hadi Mulyono memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. PR yang menunggu Pak Bas adalah soal pembebasan lahan. Basuki sadar betul bahwa OIKN memiliki masalah utama terkait pembebasan 2086 hektar lahan yang dikuasai oleh pihak lain. Padahal, proyek IKN butuh lahan total 36.150 hektar. Basuki pun berjanji akan fokus mempercepat pelaksanaan pembebasan lahan. OIKN pun disebut akan menyelesaikan pembebasan lahan dengan metode penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK+.
Selain masalah lahan, krisis air bersih juga menjadi masalah di IKN. Bahkan beberapa kali pekerja terpaksa tidak mandi dan menahan buang air karena air tidak mengucur dari keran. Buruknya kualitas air di IKN juga menyebabkan para pekerja mengalami gangguan kulit hingga gatal-gatal. Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri juga mengaku baru akan berkantor di IKN saat ketersediaan air sudah bisa dipenuhi. Tidak hanya mantan Kepala OIKN Bambang Susantono yang merasakan tunggakan gaji, para karyawan OIKN juga bermasalah dengan gaji. Mereka belum digaji selama berbulan-bulan lantaran masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 diresmikan. Namun kemudian staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo memastikan gaji pekerja OIKN sudah dibayar. Pembayaran ini termasuk rapel gaji-gaji yang tertunda. Selain masalah gaji dan lahan, sorotan lain juga mengarah ke aspek pembangunan. Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan pembangunan infrastruktur IKN belum sepenuhnya sesuai perencanaan yang telah dibuat. BPK menilai manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan belum optimal. Selain itu, kekurangan pasokan air untuk pengolahan beton juga menjadi masalah. Kementerian PUPR juga disebut belum memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap 1. Oke, ternyata bukan setakat pasal gaji ya guys. IKN banyak yang bos-bosnya mengundurkan diri. Jadi bukan hanya pasal gaji, tapi banyak masalah-masalah lainnya yang berkaitan tentang pekerja juga, krisis air dan juga pembangunan yang tak sesuai dengan dengan yang diinginkan oleh presidennya macam itu lagi. Jadi dan juga dekat sana presidennya akan baru mengantor dekat IKN kalau airnya sudah terpenuhi katanya, termasuk macam bersih macam itulah. Sebab banyak pekerja yang mandi dekat sana merasakan gatal-gatal macam itulah. Oke, jadi dekat sini nih videonya konfirmasi pernah curhat pekerja katanya guys, kalau gajinya belum dibayar selama 11 bulan katanya guys, dan kepala IKN-nya itu mengundurkan diri. Jadi dekat sana tadi video yang pertama ada 2 orang yang mengundurkan diri kepala IKN-nya. Tak tahulah sekitar IKN ini kota Jakarta yang baru nih apakah berjalan dengan lancar, apakah berhasil. Nanti semoga saja berhasil guys, sebab ini adalah sudah terlanjur dilakukan dan juga sudah beberapa bangunannya sudah berdiri macam itu alhamdulillah. Dan dekat sana yang dibuat pertama itu mungkin dekat sana istananya ya, sebab kita tengok dekat sana istananya sangat megah, sangat cantik, besar di dekat sana guys. Oke, jadi kita mulai saja videonya dekat sini. Ini adalah curhatannya pekerja gaji belum dibayar selama 11 bulan. Oke, kita lanjut, kita mulai saja videonya. 1, 2, 3, play. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Betul. Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan betul, tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Menunda saja haram Ya. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya
tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Wah, sih. Gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam. Gila sih, 11 sekalian, bulan. dan ini meluncur ke Presiden sekarang begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh gitu sekalian. Jadi ya. Jadi ternyata benar guys, ada pekerja belum dibayar itu selama 11 bulan. Kata tadi tuh di PN yang kata dekat sini katanya ada, memang ada. Kita memerlukan masa sekitar 11 bulan katanya untuk kita, sebab belum bayar. Katanya dia menunggu uang-uang dari atasannya macam tu lagi, sebab belum ada uang keluar katanya. Jadi dekat sini sudah dikonfirmasi oleh yang di PR-nya dekat sini guys. Oke, jadi semoga saja guys, sebab beritanya dari kemarin banyak yang disoroti macam tu, dan juga permasalahan IKN ini adalah minimnya investor yang masuk ke IKN semacam investor asing, sebab dekat sana cuma investor lokal-lokal saja katanya guys, dan swasta. Oke, jadi cukup sekian videonya, semoga IKN berjalan dengan lancar sebab sudah ambil contoh ke belajar ke Malaysia. Jadi tentang ke Putrajaya macam itulah, kesuksesan Putrajaya kemarin dia ada beritanya. Oke, jadi cukup sampai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.